Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3C Akuntansi ingin mempresentasikan tentang hukum asuransi syariah. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Aribah Nur Hakimah, dan dua teman saya, Melisa Safrida dan Yusron Abrori. Ada 6 pokok pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Yang kedua, sejarah asuransi syariah. Yang ketiga, dasar hukum atau pengaturan asuransi syariah. Yang keempat, karakteristik asuransi syariah. Yang kelima, produk asuransi syariah. Dan yang keenam, kesimpulan. Pengertian asuransi syariah. Ada 3 poin dalam pengertian asuransi syariah ini. Yang pertama, yaitu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang. Yang kedua, melalui investasi dan memberikan pola pengembalian. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan syariah. Jadi pengertian asuransi syariah ini adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah ini dijalankan berdasarkan sifat saling menolong dan saling melindungi. Selain itu, asuransi syariah memiliki istilah lain yaitu takaful, yang berarti dari kata kafala yang berarti menanggung atau menjamin. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah atau life insurance akan mendapat alokasi bagi hasil atau mudorobah dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan tabaruk adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi, life maupun general insurance. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah asuransi syariah. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Al-akilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seseorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut akilah. Akilah mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu. Praktik akilah ini pada zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Terdapat kemungkinan seseorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Prinsip akilah memang didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga yang lain menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi itu tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan. Yang selanjutnya, dasar hukum atau pengaturan asuransi syariah. Untuk sumber hukum Islam ada pada Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat Rasul, qiyas, istihsan, dan urf. Untuk ketentuan perundang-undangan dan keputusan menteri, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK
KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan, asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426 KMK.06 Tahun 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan reasuransi. Dan yang terakhir, Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik asuransi syariah. Karakteristik asuransi syariah itu ada 3. Yang pertama ialah sifat tabaru atau saling tolong-menolong. Sifat saling tolong-menolong ini dalam asuransi syariah tidak lain untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat secara umum. Hal ini menjadikan lembaga asuransi syariah sebagai lembaga yang mementingkan akan keberadaan masyarakat serta mendukung masyarakat dalam hal berjaga-jaga untuk menghadapi masalah yang akan datang. Kemudian yang kedua ialah asuransi syariah ini ditentukan secara keputusan bersama. Keputusan bersama ini dilakukan sehingga tidak ada pihak yang lebih kuat atau yang lebih berhak dalam memutuskan sesuatu. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari menghargai keberadaan para anggota asuransi yang lain. Kemudian yang ketiga ialah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini di mana pihak-pihak yang ada di dalamnya itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta membangun komunikasi dan kepercayaan yang baik. Kemudian ada produk-produk dari asuransi syariah. Produk asuransi syariah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah takaful individu, yang kedua ialah takaful kelompok atau grup, yang ketiga ialah takaful umum. Kemudian saya akan menjelaskan takaful individu. Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi dan dibagi menjadi beberapa jenis berikut tersebut. Contoh 1. Takaful dana haji, takaful dana siswa, takaful dana investasi, dan takaful dana jabatan. Kemudian yang kedua ialah takaful kelompok. Takaful kelompok ini adalah produk asuransi syariah yang memberi perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Misal kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama ialah takaful dana haji. Kedua, takaful kecelakaan. Ketiga, takaful wisata. Dan yang keempat, takaful pembiayaan. Kemudian yang terakhir ada takaful umum. Takaful umum ini merupakan suatu produk dari asuransi syariah yang memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ialah takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan, takaful rekayasa, dan takaful rangka kapal. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi sebelumnya. Di sini asuransi syariah itu menurut Fatwa DSN atau yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional itu merupakan suatu usaha yang saling melindungi, saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah Islam. Definisi ini memberikan pengertian bahwa asuransi syariah itu dijalankan berdasarkan sifat saling tolong-menolong dan melindungi antar sesama manusia. Cukup sampai di sini dulu ya materi-materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Kami dari kelompok 3 atas nama Aribah, Melisa, dan saya sendiri Yusran Abrori mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kami sampaikan sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.